Baiklah anak-anak, saya akan membahas bagaimana ketika ada medan magnet pada kawat berarus tetapi titiknya berada di sumbu lingkaran. Kalian ingat ketika B titiknya ini berada di pusat kawat melingkar, B-nya bisa nyatakan dengan mu0I/2A. Tapi kalau titiknya berada di sumbu lingkaran bisa katakan sebagai mu0I/2A sin pangkat 3 alfa, alfa sudut antara R dan sumbu lingkarannya. Soal nomor 1. Suatu kawat berbentuk lingkaran dengan diameter 6 cm dan arusnya 1,5 ampere, maka besar medan magnet di titik P yang berjarak 4 cm dari pusat kawat melingkar dan berada pada sumbu lingkaran. Teman-teman, ini sekarang pusat kawat melingkar itu, kalau diameternya 6 cm berarti ini 3 cm. Nah, ini Bapak gambarkan sumbu lingkaran. Harusnya 3 dimensi, saya gambarkan 2 dimensi aja. Kemudian ini adalah titik P yang jaraknya ini 4 cm. Sekarang kita misalkan arusnya berlawanan jarum jam. I-nya sekarang 3/2 ampere. Maka kalau kita pakai genggaman tangan kanan, lipatan 4 jari arah arus, jempol menyatakan arah medan, maka arah medannya di titik P bisa kita gambarkan ke kanan. Ini B-nya. Nah, sedangkan ini adalah R-nya, ini adalah alfanya. Maka kalau ini 43 berarti sisi miringnya adalah 5. Ini alfa, berarti sin alfanya adalah 3/5. Maka nilai medan magnet di B bisa kita katakan sebagai mu0I/2A sin pangkat 3 alfa, maka 4pi kali 10 pangkat min 7, 3/2/2. A-nya ini jari-jarinya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2, ingat cm, dikali 3/5 pangkat 3. Ketemu Tesla. Soal yang kedua. Dua buah kawat melingkar P dan Q. Jari-jarinya 4 cm, dialiri arus masing-masing 2 ampere dan 4 ampere dengan arah arus searah pada kedua kawat. Kedua kawat ini diletakkan saling berhadapan dengan jarak antar kedua pusat kawat melingkar 8/3, di mana sumbu lingkarannya saling berhimpit. Besar kuat medan di titik R yang berada di tengah-tengah kedua kawat melingkar dan berada pada sumbu lingkaran. Nah, artinya berhimpit ini begini teman-teman. Ini kawat melingkar 1 P, ini kawat melingkar 2R. Sehingga kalau dia itu sumbu lingkarannya berhimpit, maka medan magnet oleh kedua kawat P dan Q ini akan saling berpengaruh. Oke, tapi ketika sumbu lingkarannya ini saya katakan sejajar, maka medan magnet oleh kedua kawat ini tidak akan saling berpengaruh satu sama lainnya. Sehingga sekarang tadi jari-jarinya kedua kawat ini sama, 4 cm, ini 4 cm, jarak kedua pusatnya adalah 8/3, titiknya di tengah-tengahnya, berarti titik R ke pusat P 4/3, begitu pula titik R ke pusat Q juga 4/3. Arusnya ini searah. Saya misalkan IP-nya itu berlawanan jarum jam 4 ampere, maka IQ-nya juga sama, berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita gambarkan, nah pakai aturan gini, 4 jari arus, jempol ini adalah medan magnet, dua-duanya searah. Sehingga di sini Bapak punya BP, ini Bapak juga punya BQ. Sekarang antara BP dan BQ saling searah. Nah, titiknya pada sumbu lingkaran, maka kita cari sudut antara R dan sumbu lingkarannya, ini alfa. Nah, ini juga alfa. Karena jari-jarinya sama-sama 4 cm,
jaraknya adalah 4 akar 3, maka R-nya pasti 4 kuadrat tambah 4 akar 3 dikuadratin, kamu akan ketemu 8. Sehingga sin alfanya nanti sama dengan 4/8 atau setengah. Nah, sekarang kita tinggal totalin aja. Ada dua vektor yang saling searah, berarti BB tambah BQ. Sehingga mu 0 I per 2A. Ingat di sumbu lingkaran, sin pangkat 3 alfa ditambah mu 0 I per 2A sin pangkat 3 alfa. Sehingga 4pi kali 10 pangkat min 7. 2 per, hati-hati ini masukin apa jari-jarinya A-nya. Setengah pangkat 3 ditambah 4pi kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 4 kali 10 pangkat min 2, ini setengah pangkat 3. Ketemu Tesla. Sekarang soal berikut, ada dua buah kawat P dan Q yang jari-jarinya sama, 5 cm dialiri arus masing-masing 2 ampere. Arah arusnya berlawan arah. Kedua kawat diletakkan saling berhadapan dengan jarak pusat kedua kawat melingkar 5 akar 3 dengan sumbu lingkaran saling berhimpit. Besar kuat medan di titik R yang berada di salah satu kawat itu. Nah, sekarang teman-teman semua, ini kawat P, ini kawat Q. Jari-jarinya sama-sama 5 cm. Jarak kedua pusatnya 5 akar 3. Arusnya besarnya sama, tapi berlawanan arah. IP-nya Bapak katakan berlawanan jarum jam, maka IQ harus kalian gambar searah jarum jam. Karena berlawanan arah ya tadi soalnya. Diminta medan magnet pada salah satu pusat kawat melingkar. Misalkan kita tentukan pada titik P. Maka sekarang kita gambarkan. Nah, IP-nya tadi berlawanan berarti ke sini. Ini adalah BP. Nah, kalau dia yang searah, maka ini adalah BQ-nya. Kemudian sekarang berarti pada titik R ada BP dan BQ yang saling berlawanan, maka B totalnya ya tinggal BP min BQ. Jadi ke kanan positif, ke kiri negatif. Sekarang titik R bagi kawat P ini di pusatnya, maka nilai B-nya mu 0 I per 2A, I-nya IP. Nah, sekarang titik R bagi kawat Q berada di sumbu lingkaran, berarti mu 0 I Q per 2A sin pangkat 3 alfa. Maka teman-teman semua, sekarang kita cari sudutnya dulu antara R dan sumbu lingkaran pada kawat Q. Nah, ini alfa. Ini alfa, ini 5 akar 3, ini 5. Pasti ini R-nya 10. Sehingga sin alfanya adalah 5/10. Bapak punya setengah, lah tinggal masukin sekarang. 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini arusnya 2 ampere. Jari-jarinya 2 kali 5 kali 10 pangkat 2 min 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya 2, 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Setengah pangkat 3, ketemu Tesla. Ketika nanti dalam perhitungan ketemunya positif, maka medannya kita katakan ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Soal yang berikut. Kuat medan magnet di pusat solenoida yang panjangnya 50 cm ini sebesar 8pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jika arus yang mengalir pada solenoida setengah ampere, maka banyak lilitan pada solenoida itu berapa? Solenoida itu apa tuh teman-teman? Solenoida itu adalah kawat melingkar yang disusun memanjang. Jadi bentuknya seperti per begitu. Nah, medan magnet di pusat ini bisa kita katakan sebagai mu 0 IN lilitan perpanjangnya. Berarti medan magnet di pusat tadi berapa? 8pi kali 10 pangkat min 5, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya setengah, lilitannya ditanya, panjangnya 50 cm, jadikan meter jadi setengah, ketemu lilitannya. Nah, sekarang soal yang berikut.
Di dalam sebuah toroida yang berjari-jari 20 cm, medan magnetnya ini adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Artinya ini di pusatnya ya. Jumlah lilitannya 200. Sekarang ditanya arusnya. Teman-teman, kalau toroida itu bedanya dengan solenoid tadi apa? Kawat. Kalau toroida itu kawat melingkar yang disusun bentuknya lingkaran. Sehingga B di pusatnya atau di tengah toroida bisa kita katakan sebagai mu0 IN per 2 PA. Medan magnetnya 4 kali 10 pangkat min 4, mu0-nya 4P kali 10 pangkat min 7. Arusnya ditanya lilitan 200 per 2Pi, A-nya ini adalah jari-jarinya. 20 cm berarti 0,2. Dari sini ketemu ampernya. Nomor 6. Sekarang saya punya kawat lurus yang panjangnya 410 cm, 4710 cm dengan jari-jari 2 mili akan dibuat solenoida dengan jari-jari 5 cm. Pada solenoida sekarang dari arus 3 ampere besar medan magnet di tengah solenoid. Nah, berarti B-nya adalah mu0 IN per L. Nah, sekarang Bapak punya kawat panjang. Kita cari lilitannya dulu bagaimana. Nah, ini kalau saya bikin solenoid kan jadi begini. Nah, sehingga teman-teman semua, kita bisa mencari satu lilitan. Ini kan tidak lain tidak bukan panjangnya pasti keliling daripada solenoida itu. Nah, berarti sekarang jumlah lilitan ini adalah panjang kawat dibagi dengan keliling solenoida. Berarti Bapak punya 4710 dibagi dengan kelilingnya berarti 2pi. Jari-jari solenoida itu 5 cm. Dua-duanya senti, nggak usah di meter, coret aja. Lilitannya pasti 150 lilitan. Nah, sedangkan kita cari panjang solenoida itu. Maka teman-teman semua, panjang solenoida bisa kita cari dari mana? Loh, ini kan Bapak sekarang punya ini toh. Nah, dari lingkaran 1 sampai lingkaran 3, ini kan bisa kita lihat dari 3 kali diameter kawat itu. Kalau kita punya banyak lilitan, ya tinggal panjangnya sekarang diameter kawat dikali dengan jumlah lilitannya. Diameter kawatnya 2 mili, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 harus meter, dikali 2 lagi karena diameter ya. Ini baru jadi-jadi, dikali 150. Nah, sekarang tinggal masukin ke persamaannya. B-nya 4Pi kali 10 pangkat min 7, ampernya 3, lilitannya 150, kamu punya panjangnya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 150. Ketemu Tesla. Kemudian sekarang soal nomor 7. Perhatikan kawat berikut. Jika diameternya ini 4 pi cm, maka kuat medan di pusat kawat melingkarnya berapa? Teman-teman semua, yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah yang ditanya adalah B di pusatnya, di mana kalau diameter 4 cm berarti jari-jarinya 2 pi. Sekarang kita belum tahu arus yang mengalir pada tiap kawat. Kita harus cari dulu. Ingat pelajaran kelas 10 tentang listrik dinamis. I masuk sama dengan I keluar, masuknya adalah 3 ampere, berarti ini I1, ini I2. Nah, sekarang kita gambarkan dulu. I1-nya searah jarum jam, nah, berarti jempol Bapak ke bawah, maka cross. Sedangkan I2-nya berlawanan jarum jam, berarti I2-nya adalah dot. Nah, sekarang kita cari arusnya, kita cari hambatan totalnya dulu. Sekarang ini kita misalkan titik A, ini misalkan titik B, berarti
1/RAB adalah 1/6 ditambah 1/12, jadikan per 12, 2 itu, sehingga 3/12, sehingga RAB-nya Bapak punya 4 ohm. Sekarang cari VAB, ya tinggal I total dikali RAB, 3 dikali 4 berarti 12 volt. Sekarang cari I1-nya, berarti tinggal VAB per hambatannya, 12/6 berarti 2 ampere. I2-nya tinggal 12/12 berarti 1 ampere. Ini nanti I1-nya 2 ampere, ini 1 ampere. Nah, sekarang di pusat kawat melingkar itu sekarang ada 2 buah vektor yang saling berlawanan. Berarti sekarang B di P akan sama dengan B2 min B1, sehingga mu0 I 2/2A, ingat setengah lingkaran kali setengah, min mu0 I1 per 2A kali setengah. 4pi kali 10 pangkat min 7, arus I2-nya adalah 1/2, ingat jari-jarinya 2pi cm kali 10 pangkat min 2 kali setengah, min 4pi kali 10 pangkat min 7, sedangkan I1-nya 2/2 kali 2pi kali 10 pangkat min 2 kali setengah, ketemu Tesla. Kemudian sekarang soal nomor 8. Kawat melingkar P, jari-jarinya 2pi, dialiri listrik 3 ampere dengan arah searah jarum jam. Kawat lurus T dialiri arus 40 ampere dengan arah arus menuju pengamat, diletakkan pada jarak 20 cm dari pusat kawat melingkar P, di mana T sejajar dengan sumbu lingkarannya. Ditanyakan B di pusat kawat melingkar. Jadi teman-teman semua, sekarang saya punya kawat melingkar. Ini saya punya kawat melingkar. Ini sumbu lingkarannya. Nah, kawatnya dikatakan sejajar dengan sumbu lingkaran kan? Nah, maka kamu letakkan di sini. Oke ya. Nah, mau di sini juga boleh. Mau nanti di bawah juga boleh. Mau di atas juga boleh. Nah, sekarang dikatakan tadi arus pada kawat P ini dia searah jarum jam, maka ini adalah IP-nya. Yang ditanyakan B di pusat kawat melingkar, berarti di sini kita sebut misalkan titiknya titik apa, kasih nama titik S ya, gambarkan B-nya. Sekarang arusnya itu searah, putaran jarum jam berarti begini, jempol Bapak berarti ke bawah, oh ini berarti BP-nya. Nah, sedangkan arah daripada arus pada T ini menuju pengamat, maka Bapak gambarkan ini sebagai dot. Ini adalah 40 ampere ya, IT-nya, IP-nya tadi ini 3 ampere. Ini jaraknya 20 cm. Nah, sekarang kalau kawat lurus, ini arus dinyatakan oleh ibu jari, lipatan 4 jari menyatakan arah medannya. Sekarang arusnya ini menuju pengamat, nah maka B-nya pasti berlawanan putaran jarum jam toh. Ingat pada titiknya itu digambarkan sebagai garis singgung, sehingga nah ini sekarang saya gambarkan sebagai BT-nya. Sekarang kalau kita lihat B1-nya menjauhi pengamat, BT-nya ini ke selatan, sehingga antara BP dan juga BT ini saling tegak lurus. Nah, langsung dihitung aja sekarang. BP berarti oleh kawat melingkar tinggal mu0 I per 2A 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya ini adalah 3 per 2, jari-jarinya tadi 2pi kali 10 pangkat min 2, berarti 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla.
Sedangkan BT-nya adalah mu0I per 2PA karena kawat lurus dan panjang. 4pi kali 10 pangkat min 7, ampernya tadi 40 per 2pi dikali dengan pancarannya 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti teman-teman semua kalau ini kita hitung, maka Bapak akan punya 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau begitu B totalnya ya tinggal BB kuadrat tambah BT kuadrat karena dua vektor saling tegak lurus, sehingga kuadrat tambah 4 kali 10 pangkat min 5 kuadrat, berarti 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Gitu teman-teman, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih.